Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak ibu yang soleh dan soleha? Semoga kalian selalu tetap semangat untuk belajar bersama ibu. Sebelum memulai pelajaran, seperti biasa kita memulainya dengan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan dan rizki pemahaman. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Anak-anak hebat, kali ini kita akan belajar tentang pelajaran 4. Bersih itu sehat, dengan tema mengenal arti bersih. Anak-anak yang soleh, tahukah kalian tentang makna bersih? Hidup bersih akan membuat tubuh sehat dan tidak mudah terkena penyakit. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat senang kepada anak yang mencintai kebersihan. Dalam firman-Nya dalam surat Al-Baqarah, Allah menyebutkan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai orang yang bertobat dan orang yang mensucikan diri. Bersih artinya bebas dari kotoran. Suci artinya bebas dari najis. Najis adalah yang menjadikan terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti terkena jeratan anjing, darah, kotoran, air kencing, dan sebagainya. Najis pasti kotor. Kotor belum tentu najis. Misalnya, terkena tanah, terkena tinta, cat, ludah, dan sebagainya. Bersih atau suci. Kita harus bersih dari hadas dan bersih dari najis. Yang pertama, bersih dari hadas. Ada 2 macam hadas. Yang pertama, hadas besar, dan yang kedua, hadas kecil. Ibu akan memaparkan tentang hadas besar terlebih dahulu. Contoh dari hadas besar adalah haid atau nifas bagi perempuan, kemudian mimpi basah bagi laki-laki. Bagaimana cara menghilangkan hadas besar? Yaitu dengan mandi junub atau mandi wajib, atau boleh dengan tayamum bila memang tidak ada air. Yang kedua, hadas kecil. Contoh dari hadas kecil yaitu buang air kecil, buang air besar, buang angin, dan hal-hal yang membatalkan wudhu. Bagaimana sih cara menghilangkan hadas kecil? Yaitu dengan cara dicuci dengan air bersih, lalu melakukan wudhu. Yang kedua, kita harus bersih dari najis. Ada 3 macam najis. Yang pertama, najis mukhafafah atau najis ringan. Yang kedua, najis mutawasitoh, yaitu najis sedang. Dan yang ketiga adalah najis mughallazoh, yaitu najis berat. Ibu paparkan ya. Yang pertama, najis mukhafafah atau najis ringan. Contohnya, air kecil, air kencing bayi laki-laki yang belum berusia 2 tahun dan belum makan apapun kecuali air susu ibunya atau dia minum ASI. Dan kedua adalah najis mukhafafah. Najis mukhafafah atau najis ringan. Bagaimana cara membersihkannya? Yang pertama, dengan mengelap benda yang terkena najis. Yang kedua, dengan cara memercikan air, lalu mengelapnya lagi hingga kering. Najis mutawasitoh, najis sedang. Contohnya, bangkai, darah, nanah, air kencing manusia, kotoran manusia, dan lain-lain. Bagaimana sih cara mensucikan atau membersihkan najis mutawasitoh? Caranya, mencucinya menggunakan air mutlak, seperti air sumur, air hujan. Bagaimana sih Ibu cara agar kita membersihkannya? Caranya, air yang datang dikucurkan ke benda yang bernajis, bukan najis yang datang ke air. Bersihkan sampai hilang warna, bau, dan rasanya. Istinja atau bercebok harus dilakukan setelah buang air kecil atau buang air besar.
Gunakan air bersih untuk bercebok atau jika tidak ada air, boleh menggunakan tisu, batu, atau benda kesat lainnya. Bila bercebok menggunakan air, maka tangan kanan menyiram kubur atau dubur, sedangkan tangan kiri mengusapnya hingga bersih. Jangan lupa cuci tangan kalian dengan sabun sampai bersih. Yang terakhir adalah najis mughaladzah. Najis mughaladzah adalah najis besar atau najis yang berat. Contohnya, najis anjing, najis babi. Misalnya, jika kalian terkena air liur dari jilatan anjing atau terkena kotoran kedua hewan tersebut, maka kita harus membersihkannya. Bagaimana cara membersihkannya? Yang pertama, menghilangkan wujudnya terlebih dahulu. Kemudian, membasuh dengan air mengalir sebanyak 7 kali, yang salah satunya dicampur dengan debu. Apa saja yang harus bersih dari kotoran dan najis, yaitu badan, pakaian, dan tempat. Bersih badan, pakaian, dan tempat tidak hanya ketika melaksanakan sholat, akan tetapi harus diartikan keseluruhan kehidupan di luar sholat pun badan kita harus bersih. Yang pertama, bersih pakaian. Bersih pakaian artinya segala sesuatu yang dipakai seperti baju, celana, peci atau topi, tas, sepatu, sepeda, bangku, meja, lemari, rumah, dan lainnya bersih. Yuk anak-anak yang soleh dan solehah, saatnya kita uji kompetensi kalian setelah mendengarkan pemaparan dari Ibu. Anak-anak, kerjakan soal-soal berikut ya. Kerjakan soal berikut dengan hati tenang, hati semangat, supaya nilai-nilai kalian yang didapat dan jawaban yang kalian berikan benar semuanya. Yang pertama, berwudu adalah cara menghilangkan hadas apa? Yang kedua, cara untuk menghilangkan hadas besar, yaitu dengan cara. Yang ketiga, menghilangkan wujudnya terlebih dahulu, kemudian membasuh dengan air mengalir sebanyak 7 kali, yang salah satunya dicampur dengan debu, adalah menghilangkan najis. Yang keempat, terbagi menjadi berapakah hadas itu? Coba nanti anak-anak tuliskan ya. Dan yang terakhir, tuliskan 3 hal yang harus bersih ketika akan melaksanakan sholat. Alhamdulillah, pembelajaran kita telah selesai. Terima kasih anak-anak Ibu yang soleh dan solehah telah menyimak pembelajaran dari Ibu. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan kepada anak-anak bisa dipahami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.